Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, tugas satu ya, kita membuat web server di Ubuntu dengan VirtualBox ya kan. Langkah-langkahnya, eh, pertama tuh kita install Apache Web Server ya kan. Di sini ada MariaDB, ada PHP packaging, ada PHP admin keempat, kelima ada webmin, di sini ada setbot sama software tambahan. Nanti kita di terakhir ya, sesi terakhir itu kita setting firewall sama time zone-nya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat server ya, Ubuntu saya install di VirtualBox ini ya, masih kosong ya, jadi kita belum melakukan install apapun ya kan ya. Jadi yang perlu diketahui untuk supaya server Ubuntu ini tersambung kepada internet, karena nanti dia saat instalasi akan membutuhkan internet untuk download update-nya, untuk update repositorinya juga gitu. Yang perlu penting ya, yang penting banget itu settingan di networknya ya. Di sini ada network ya. Ini namanya firman Ubuntu ya, saya bikin. Di sini kondisinya awalnya sebelumnya NAT, network address translation ini saya ubah ke bridge mode ya kan. Kalau teman-teman menggunakan WiFi, ini pilih WiFi. Kalau teman-teman menggunakan LAN, ini bisa pilih LAN gitu. Nah, terus di sini allow all gitu ya, gitu ya. Nah, di sini networknya pilih WiFi ya, karena saya di sini menggunakan WiFi ya, bisa dilihat. Oke. Di sini server Ubuntunya saya pakai 2 GB RAM ya kan. Nanti di sini ada harddisknya 25 GB saya pasang ya, cukup kayaknya gitu ya. Jadi sekarang kita mulai start aja server Ubuntunya ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Bentar ya, ini sedang jalan VMware ya. Nah, ini langkah pertama kita ini ya, Apache Web Server ya, sebagai langkah pertama. Kita tunggu ya. Nah, di sini kita sudah bisa login ya. Sebelumnya saya sudah pasang username passwordnya Firman, passwordnya juga Firman. Sekarang kita login ke Ubuntunya. Nah, ini ceritanya kita kalau login di sini menggunakan VMware ini, ceritanya kita sedang berada di PC server Ubuntunya langsung gitu ya kan. Itu karena nanti pada saat instalasi semuanya ini kita melakukannya dengan via remote. Anggaplah kita instalasi server Ubuntu ini dari rumah gitu ya kan, untuk ke kantor gitu ya. Jadi server di kantor ceritanya gitu. Di sini kita lihat dulu IP address-nya. Nah, di sini kelihatan ya, IP address-nya itu 192.168.18.50. Nah, sekarang kita melakukan instalasi Apache Web Server. Sebelumnya kita jalankan dulu putihnya. Nah, ini alat tools untuk meremote ya, melakukan remote dari jarak jauh untuk server Ubuntunya. Nah, kita masukkan IP-nya. Mungkin kalau yang sesungguhnya tuh ini kan IP 192 tuh kelas C ya. Kalau sesungguhnya tuh biasanya 202, 185 gitu ya, kelas public ya gitu. Sekarang kita masukin IP-nya 192, 168, 18, 50. Ini jangan sampai salah. Port defaultnya tetap 22 ya, tapi di sini saya ubah dulu nih
biar agak kelihatan ya. 14 nih. Oke, biar kelihatan ininya, windownya. Lalu kita pilih accept. Nah, sekarang kita login menggunakan username dan password di Ubuntu-nya. Gitu. Jadi secara keseluruhan instalasi di sini kita menggunakan putih penuh gitu ya. Tapi kalau instalasi Ubuntu-nya kita biasanya onsite langsung ke servernya gitu, ke unitnya langsung gitu ya. Gitu. Jadi sekarang kita mulai yang langkah pertama, install Apache web server ya. Itu sekarang kita install Apache web server, kita masukin perintah sudo apt update. Perintah ini digunakan untuk update repositorinya si Ubuntu ini yang berada di cloud ya gitu. Masukin passwordnya Firman. Kita tunggu. Oke. Setelah apt update sekarang kita install Apache 2-nya. Dengan perintah sudo apt install Apache 2. Sudo apt install Apache 2. Nah, ini ada minia nih. Minia di sini yes force. Jadi kalau misalnya dalam melakukan instalasi dengan menggunakan belakangnya minia, nanti tidak ada notifikasi apa-apa. Akan dilanjutkan sampai selesai. Jadi kalau tanpa minia, jadi nanti dalam instalasi kan dia melakukan pertanyaan apakah mau diinstal ini menggunakan data sekian gitu. Jadi kalau dipakai ini tanpa ada notifikasi lagi, pertanyaan lagi gitu. Sekarang kita coba manual dulu ya. Sudah apt install Apache 2. Bismillah. Nah, gini, do you want to continue gitu ya kan. Nih, kalau tadi kita menggunakan mini ya, dia tidak akan muncul lagi. Dia akan meneruskan instalasi tanpa ada otoritas pertanyaan lagi gitu. Kita lanjut ya. Kita tunggu ya, sedang berjalan. Oke, udah selesai. Sekarang kita cek sistemnya si Apache sudah aktif apa belum. Nah, dengan perintah ini ya, sistem CTL status Apache 2. Nah, kondisinya aktif running, ya kan? Tuh, starting the Apache, started berarti sudah start gitu ya, sudah jalan. Kita Ctrl C saja. Sekarang kita coba di web ya. Nah, ini kita coba apa Apache-nya 192 168 18 50. Harusnya bisa. Oke, nah ini udah muncul Ubuntu-nya. Sekarang kita install software tambahan ya. Kita bisa ketik sudo apt install widget nano mini ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya, langsung install penuh gitu. Firman.
sampai di sini Apache Web Server sudah ini ya, sudah terpasang ya. Langkah kedua ini, langkah kedua kita memasang MariaDB. Sebelum kita install MariaDB, kita update apa namanya, repositorinya dulu ya. Ya, oke. Sudo apt update. Nah, di sini juga ada ini ya, ada apa? Panduan juga ya dari dosen kita ya dalam menginstalasi web server ini ya. Ini lengkap sekali. Ini benar-benar panduan panutan banget ya, lengkap sekali. Itu ya. Tapi dari pelajaran yang saya dapat ini eh udah beberapa kali gagal. Gagalnya itu saat instalasi Linux, kalau dia lagi kondisi updating, pas restart itu jangan langsung di restart atau jangan diberhentiin updateannya. Nanti berantakan di hardeningnya. Hardening itu kita bikin password buat MySQL-nya itu nggak bisa. Pengalaman saya ya dari kemarin-kemarin coba itu. Itu nanti ini linknya saya kasih di di bawah deskripsi ya gitu. Sekarang kita ya di sini kita lanjutin aja ya. Tadi kita sudah update repository, sekarang kita install MariaDB-nya gitu ya. Ini kita tinggal klik kanan aja di putih. Klik kanan, tadi langsung muncul. Kalau Ctrl V kan biasanya gitu ya kalau di Notepad gitu ya. Nah, ini sedang jalan. Do you want to continue ya? Karena tadi kita nggak pakai force yes ya. Gitu. Jadi dia bakal nanya lagi mau lanjut gak? Ini sekitar berapa MB gitu. Kita tunggu ya, dia masih berjalan. Ini kalau kita salah, pas lagi tadi ya saya udah bilang, kalau kita salah, kita stop updateannya Linux Ubuntu saat instalasi. Di sini nih hardeningnya nggak bakalan bisa, pasti non comment gitu, karena dia kurang lengkap ternyata itu. Nah, ini masih berjalan ya, menginstal DBMS Marianya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bisa ya cek status service MariaDB server kayak gini ya. Nah, sudah jalan. Insya Allah ini lancar kok, karena saya kendalanya tuh dari kemarin udah berhari-hari tuh. Itu ternyata saat instalasi Linux itu, saat dia update itu saya force gitu, jadi saya langsung restart gitu, padahal itu nggak boleh gitu. Ini yang hilang nih gitu. Nah, sekarang ini nih yang penting ya, karena kita udah pasang MariaDB, sekarang kita pasang passwordnya itu. Ini belum ada passwordnya dia. Nah, ini masukkan kata sandi untuk root ya kan, belum ada, kita enter aja. Tetapkan kata sandi untuk yang unik ya kan, untuk rootnya ya. Lalu change root password ya, ya kan.
Masukin passwordnya pelan-pelan, jangan sampai salah. Kebanyakan gagal di sini. Jadi salah masukin password, nggak bisa masuk connect dia. Ya connect ke ini database-nya gitu. Ke PHP admin ini juga nggak bisa. Jadi ini dia pakai MariaDB gitu ya. Sekarang kita lanjut ya. Remove anonymous user ya. Kita remove. Oke. Nah, ini disallow root login remotely. Kalau kita ya, nanti kita nggak bisa nge-remote dengan eh, user root gitu dari luar. Nah, karena ini buat belajar ya, jadi saya pilih no, tidak. Jadi biar bisa di remote dari luar dengan root, karena nanti kan kita di web bakal login gitu. Nih remote test access database to it. Oke, yes saja. Root privilege table now, yes gitu ya. Membuat ulang tabel hak ini, privilege apa sih, hak istimewa. Oke, nah sudah selesai. Nah sekarang coba kita eh, apa masuk ke MariaDB-nya, tes ya, kita tes. Firman. Nah ini kita bisa lihat database ya, lihat coba show databases. Nah sudah ada database-nya, sudah terlihat itu. Sekarang kita exit aja. Lanjut ke langkah ketiga ya, kita nginstal PHP packet. PHP packet. Perintahnya seperti ini ya, lumayan panjang ya, jadi kita copy aja. Jika nginstal PHP packet ini ya, kalau nginstal WordPress aja pakai yang atas. Kalau kita nanti bakal nginstal WordPress sama Moodle, ini kita bisa pilih bawah. Coba kita pilih yang bawah aja ya, jadi lengkap. Tuh dia ada mini ya kan, jadi tidak ada pertanyaan lagi saat instalasi. Ini kita tunggu ya sampai dia instalasinya selesai ya. Instalasi PHP package gitu ya.
Masih lama ya. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Ya, dikit lagi selesai dia. Nah, kalau sampai sini biasanya sudah selesai dia ya. Sekarang kita lihat ini versi PHP-nya. Di sini menggunakan melihat uh, versi PHP-nya menggunakan PHP spasi min version. Jadi bisa dilihat PHP versi 8 gitu ya. Gitu. Sekarang selanjutnya kita buat file info.php. Nah, di sini nih kita copy. Caranya gini ya. Kita copy ya filenya. Kita enter. Nah, ini kita di dalam file info.php. Lalu kita masukkan source code ini. Kita copy. Nah, kalau sudah cara simpannya Ctrl X, Y, enter. Gitu. Sekarang kita buka pada browser ya. 192.50. Oke. Apa tadi ya? Info.php. Nah, ini sudah menampilkan scriptnya yang tadi kita masukin ya. Oke. Sekarang step 4 ya. Step 4. Jadi ini kita nggak usah pakai ya karena udah ada panduan ini ya. Step 4 kita melakukan instalasi phpMyAdmin. Nah, sebelumnya kita seperti biasa kita update repositorinya dulu, sudo apt update. Nah, kalau sudah selanjutnya kita install ya PHP packetnya. PHP MyAdmin ya, sorry. Yes, kita lanjutkan saja. Dia butuh 17 MB, ya kan. Nah, ini yang penting diketahui ya saat install PHP MyAdmin ya. Sebentar, dia sedang loading. Nah, ini Apache-nya kita contreng dengan menggunakan spasi. Nah, lalu kita oke. Pilih pindahnya ke tab, pakai tab ya, baru oke. Jadi yang kita contreng itu Apache. Oke. Nah, sekarang kita configure DB-nya. Ya, yes. Pelan-pelan di sini kita masukin password root buat MySQL-nya. IR. Kita masukin kembali. Nah, sekarang kita tes PHP adminnya. Ini berapa IP kita? 192.168.18.50.
Nah, sekarang coba kita login root. Nah, ini dia tampilannya ya. Tampilan database-nya sudah jalan. Oke, sekarang langkah kelima kita install webmin-nya. Seperti biasa kita update repositorinya dulu, ya kan? Tuh di sini langkah 5 sudah update. Kalau sudah, nah ini kita menyisipkan sebuah ini repositori ke folder etc apt. Itu ibarat kayak file host gitu ya dia, gitu ya. Coba kita masukin. Nah, ini kita sisipin di bawah. Kita tulis nama repository webmin. Ini dia perintahnya nih. Nah, kita enter ya. Sekarang kita simpan filenya. Ctrl X, Y, enter. Itu. Lalu kita lanjutkan lagi install key-nya, gitu ya. Kita install key-nya sini, ya. Yang perlu diperhatikan saat install key dia harus statusnya oke, gitu. Sekarang kita update lagi repositorinya. Nah, baru kita nih perintah install webmin-nya. Itu. Jadi sebelum melakukan install webmin itu kita nyisipin file repository di file hostnya dulu. Itu. Kan kita install. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ya. Kita tunggu ya. Itu dia sedang menginstal webmin. Nanti setelah install webmin kita tes dulu ya. Itu apa dia berjalan dengan baik atau tidak di browser. Kita tunggu saja ya, sabar ya. Soalnya memori yang saya pakai tuh 4 GB ya. Jadi yang dua saya pakai virtual, sisa 2 harusnya sih 8 ya RAM laptop saya ya. Jadi virtual saya pakai sekalian 4 GB gitu ya, ya biar lebih cepet. Itu. Tuh, cek service status webmin menggunakan komen di bawah ini ya kan. Itu cek status MySQL bisa sistem CTL status MySQLD gitu. Nah, ini status si webmin bisa dicek statusnya seperti itu. Itu kita tunggu aja ya, dia sedang update ya.
Biasanya proses ini spesifik komputer atau laptop yang kita pakai, spek lebih tinggi, internet yang kita pakai bandwidthnya lebih, speednya lebih kencang, mempercepat proses ini ya, remote instalasi server ya, gitu. Kita tunggu aja ya. Jadi nanti setelah kita install webmin, kita cek statusnya dulu ya. Itu dengan perintah berikut ya, sistem CTL status webmin. Nah, ini kita klik kanan saja. Sudah jalan ya. Nah, web yang perlu diketahui, webmin ini berjalan di IP address kita yang sekarang kita gunakan dengan port 10.000 webmin itu. Jadi kita masukin IP-nya 192.168.18.50.2 10.000. Nah, kalau ada muncul peringatan seperti ini ya, ini kita pilih advance saja, lalu proses. Nah, ini sudah masuk kita nih. Nah, ini sekarang saya coba masuk menggunakan username password yang di Linux, yang di Ubuntu-nya. Mau gak? Hmm. Nah, ini sudah jalan ya. Tuh. Sekarang kita bisa logout dari webmin. Sini di webmin ada banyak ya, ada set utilitasnya banyak sekali. Ada webmin server ya kan. Terus dia toolsnya juga banyak, ada file manager, ada HTTP tunnel, ada PHP config gitu ya. Banyak sekali fiturnya. Sekarang kita logout aja dari webmin. Nah, kita masuk ke langkah ke-6, kita install certbootnya. Certboot. Certboot ini software ya, nih ya. Software digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL gitu ya. Let's Encrypt. Nah, perintahnya seperti ini. Nanti link apa panduan ini saya deskripsikan di ini ya, di apa di di bawah di deskripsi. Nah, sekarang kita install certbootnya.
Jadi dari awal kita instalasi ya, ini kita ini tidak onsite ke server Ubuntu gitu ya, dari jarak jauh gitu ya. Ibarat servernya itu ada di kantor, kita mengerjakan dari rumah ya, atau dari tempat kantor lain yang berjauhan beda gedung gitu bisa ya. Jadi tanpa harus kita melakukan instalasi datang ke servernya gitu ya. Selanjutnya setelah kita menginstal Sertbot, sekarang kita menginstal software tambahan gitu ya. Di sini ada ClamAV ya kan, GoScript ya kan. ClamAV itu seperti ini ya, dia antivirus buat Linux gitu ya. Nah, nih, saya belakangnya tetap ya Minforce saja ya, biar nggak ada pertanyaan saat instalasi. Kita tunggu aja ya, ini sampai selesai. Jadi ini saya udah mencoba berkali-kali ya, udah sekitar 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Itu gagal terus. Kenapa? Saat hardening, saat buat password, buat root, itu ini non comment, invalid comment gitu. Jadi komen yang nggak pernah, yang nggak diketahui gitu. Apa saya salah masukinnya gitu ya? Apa harddisk saya, apa SSD saya korup? Apa ini OS-nya ketinggian atau kerendahan? Gitu ya, sampai download OS-nya. Saya akhirnya download Ubuntu 20, Ubuntu 22 dan 24 gitu ya. Karena 24 kayak lama banget ya diinstalnya. Terus yang 20 gagal, kebanyakan sih di versi 20 gitu ya. Ternyata bukan versinya gitu ya. Saya langsung restart gitu loh. Sedangkan si Ubuntu saat instalasi belum selesai gitu. Jadi belum semuanya komplit ya gitu. Itu bisa bikin error nanti saat instalasi seperti ini gitu. Gitu. Jadi dia butuh updatean yang lengkap gitu. Nah, ini sedikit lagi udah mau selesai. Sekarang kita masuk ke part 8 ya. Ini kita bakal setting firewallnya. Ini untuk ngecek firewall ya, statusnya sudah aktif apa belum gitu ya. Bisa dari ini nih, sudo spasi ufw spasi status. Kita lihat sudah aktif apa belum. Tuh, status inaktif, berarti statusnya belum diaktifin gitu. Nah, belum kita masukin apa-apa. Nah, ini kita bakal masukin apa-apa saja yang bakal diterima atau dikecualikan gitu ya. Saat firewall ini aktif, semua port itu ketutup semua. Dari yang awal sampai yang akhir itu port berapa aja semuanya ketutup. Nah, ini saat nanti firewall ini nanti kita aktifin, ini ada beberapa, ada 5 ya. 5 port yang biasa digunakan ya kan, di sini SSH di port 22, HTTP di port 80, HTTPS di port 443 dan seterusnya, webmin seperti tadi ya di port 10.000 gitu ya. Ini kita langsung aja nih copy semua, nggak apa-apa. Saya sudah coba bisa. Tuh. Jadi kita bakal satu perintah langsung 5 port kita kita kecualikan. Tuh, gitu. Ini kalau yang kosong ini IPv4. Nah, kalau yang ini IPv6 ada deskripsinya. Kalau yang kosong ini IPv4 nih. Masuk tuh. Nah, sekarang kita aktifkan firewallnya ya kan, sudo ufw enable. Nah, process with operation yes. Nah, kita mau aktifin ya.
Tuh, firewall is active dan enable on sistem startup. Gitu. Sekarang kita restart firewallnya. Sekarang jika sudah, kita lihat statusnya. Tuh, ya kan? Di Ubuntu ini statusnya aktif, tuh, actionnya low. Nah, ini yang IPv4, ini IPv6 gitu. Portnya sama 22 ini 80 ya kan, 443 gitu. Beda versi IP-nya. Jadi ada dua versi IP yang dibuka gitu. Nah, sekarang masuk ke part 9. Kita setting time zone-nya ya kan. Di sini perintah di ini untuk server konfigurasi waktu, silakan sesuaikan zona waktu lain ya. Kita setting. Nah, ini untuk mengecek zona waktu lain. Ya kan? Ini untuk mengecek zona waktu saat ini. Tadi kan kita setel ke Asia Jakarta. Ya, kita setel. Sekarang kita lihat apakah dia sedang berada di +7 ya kan? Asia Jakarta itu. Nah, nih +7. Gitu. Kalau di Windows tuh region, di region control panel ada. Gitu. Sampai di sini eh sudah selesai ya tahap-tahapan kita menginstal web server ya melalui remote ya kan. Jika sudah nih kita bisa exit aja ya. Nah, nah ini kita masih di servernya si Ubuntu gitu. Jadi di tahapan-tahapan ini semua kita menggunakan putih, jauh dari server gitu ya. Tapi untuk instalasi Ubuntunya kita harus on server, kita harus di servernya gitu. Jadi istilahnya setelah kita install server di Ubuntu, kita bisa pulang, kita bisa remote dari tempat lain gitu, atau lain hari bisa kita remote gitu menggunakan putih ini gitu. Ini mohon maaf sebelumnya jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan, ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan, atau salah-salah cara mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.